Aerial Gundam adalah mobil suit yang digunakan oleh Suletta Mercury pada serial mobil suit Gundam The Witch from Mercury. Mobil suit ini dibuat oleh Shinsei Development Corporation yang mana dilengkapi dengan gun bit dan gun format. Seperti apa model kit HG-nya? Yuk kita langsung simak saja videonya. Ya, halo komandan semua, kembali lagi bersama Mimin dan kali ini Mimin akan mereview HG The Witch from Mercury Gundam Aerial. Ya, Aerial atau Aerial ya, biar lebih gampang lah ya. Mimin cuma ngikutin yang di animenya aja. Ya, biasa ejaan orang Jepang. Nggak usah lama-lama, yuk cus, kita langsung aja review kitnya. Ya, komandan, ini semua yang kita dapetin kalau kita udah selesai rakit. Yang pertama tentu saja kita dapat aerialnya. Terus yang berikutnya kita dapat ini sebenarnya gun bit ya. Kalau udah selesai nonton animenya kita pasti langsung tahu komandan-komandan semua kalau ini gun bit. Yang mana gun bitnya bisa jadi booster buat aerialnya, terus bisa jadi shield ini, terus bisa jadi gun bit yang pas pecah-pecah juga. Pokoknya ini gun bit macam-macam, tapi untuk saat ini kita jadikan sebagai shield dulu ya. Oke, lanjut. Terus ada beam rifle-nya dia. Untuk beam rifle-nya sendiri cukup unik. Nah, ini ada lens-nya juga. Nah, sayangnya lensnya pakai stiker. Oke. Lalu yang berikutnya kita dapat dua efek beam saber warna biru. Yang ini, yang mana beam sabernya ini sama kayak punyanya Core Gundam, yaitu pakainya yang pipih ya, konektornya kayak Core Gundam, kayak yang di seri Double O juga. Terus yang terakhir kita dapat efek beam saber yang ini yang sama kayak punyanya Elfrid, kurang lebih mirip-mirip bentuknya. Oke, ya itu semua yang kita dapetin kalau udah kita rakit dari boxnya. Nah, next yang berikutnya Mimin mau coba ngebahas bentuknya. Dari segi desain ini memang udah gak usah diraguin lagi ya. Ini kayaknya bakal jadi the next Barbatos atau si Astray Red Frame ya. Atau Double O juga bisa ya, Exia sama lah. Karena dari segi warna pun juga udah memukau banget ya. Dari segi warna udah kayak skema warnanya RX782 dan lain-lain, yang mana skema warnanya dominan di warna putih. Terus ada sedikit warna merah. Terus ada biru yang dominan di warna body sama backpacknya dia. Lalu ada sentuhan warna kuning-kuning. Nah, ini yang terakhir ada sentuhan warna clear. Nah, artian ini clearnya ini bisa dipilih udah mode yang ini, mode yang waktu dia udah pakai gun armnya itu, yang pakai per match score, atau bisa juga dipilih pakai yang enggak pakai ininya atau waktu pasti polos. Cuman menurut Mimin pribadi sayang sih kalau nggak dikasih ini, kecuali kalau komandan punya dua terus di display yang satu nggak pakai yang satu pakai, itu lebih oke banget. Oke, untuk desain kayak gitu, ini tampak depannya. Nah, depannya seperti ini, tampak samping kiri, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak dari atas, tampak dari bawah. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, yuk kita coba bahas artikulasinya. Untuk kepala dulu. Untuk kepalanya ini harus agak hati-hati ya, karena tanduk fin ini sama ini tuh kalau mau digerak-gerakin kepalanya ya, komandan tahu sendiri lah Gundam agak ringgihnya gimana kalau udah pakai yang gini, apalagi tanduknya banyak. Nah, ini langsung copot karena dia menggunakan ball joint seperti ini. Jadi ini, terus lehernya bisa digerakinnya kayak gini. Ini untuk leher yang di dalam ya. Jadi kayak ada bentuk kerah gitu komandan. Seperti ini. Ini juga bisa full diputar-putar juga sih. Kayak gini. Ini karena dia pakainya C-clip di dalam ya. Terus nanti baru dia bergantung di ball jointnya. Oke, kita coba pasang lagi. Nah,
Untuk kepala udah tentu saja karena pakainya full ball joint di yang untuk ujung kepala, jadi bisa diputar 360. Cuman ya seperti yang komandan lihat gampang copot, jadi hati-hati aja. Nggak bisa gini, bisa gini. Ya, layaknya ball joint, cuman ya ini harus agak hati-hati aja. Oke, kita lanjut ke badannya dulu. Untuk badan ini dia artikulasinya pisahan dari badan ke pinggang ya. Bisa muter 360. Seperti ini. Muter 360. Terus bisa majunya gini. Mundurnya gini. Jadi ada artikulasi abs atau dada. Kalau ini udah di dada ya, bukan abdomen lagi ya, bukan di perut, tapi di dadanya. Jadi benar-benar langsung di torso atas. Ini bisa diginiin, bisa diginiin bener, terus bisa diginiin juga di arah sebaliknya. Yes, ini untuk artikulasi badan. Kita lanjut ke artikulasi tangan. Untuk artikulasi tangan ini bisa diputar kayak gini, terus bisa gini juga. Ini karena dia butterfly jadi bisa komandan maksimalkan sampai gini. Ini gerakannya bisa sampai gini ya, karena ini ada butterfly-nya. Bisa ditutup terus bisa dimasukin lagi ya. Untuk tangannya sendiri, lengan ini bisa sampai segini karena ada armornya. Terus ini ke dalamnya juga gini. Terus ini bisa diputar kayak gini 360 ya, bisa diputar full. Terus untuk sikunya ini bisa segini. Ini karena by design sih kalau menurut Mimin. Ini nggak ada lagi, udah. Oke. Terus untuk tangannya, pergelangan tangan ini pakai ball joint, jadi sesuai dengan gerakan ball joint ya seperti ini. Oke, itu untuk artikulasi tangannya. Untuk artikulasi pinggang sendiri nggak terlalu signifikan ya komandan. Cuma buat muteran tadi, paling cuma di skirt armor ini aja, skirt armor samping ini naik turun. Untuk yang ini juga ke depan belakang ini. Ini kalau mau dipotong tengahnya untuk front skirtnya atau skirt depannya ini bisa banget, biar bisa satu-satu. Terus lanjut yang belakang. Ini ada konektor untuk senjata, jadi senjatanya bisa ditaruh di sini. Terus untuk kaki, kita lanjut ke kaki. Nah ini yang agak Mimin sayangin nih, karena bentuk kakinya kayak gini ya. Nah ini ya bisa komandan lihat. Jadi untuk gerak ke dalam luarnya tuh bener-bener limit banget karena dari armornya ini. Desain armor yang paling Mimin nggak suka. Karena ya itu pergerakannya nggak luwes aja sih kalau menurut Mimin. Jadi kalau untuk pose-pose agak terhalang ya. Terus ini untuk kakinya bisa ditekuknya sampai segini. Nah kalau ini udah keren banget. Tekukannya bisa bener-bener sampai nekuk kayak gini untuk lututnya ya. Terus lanjut lagi untuk pergelangan kaki juga, ini Mimin agak kurang suka sebenarnya kalau Mimin pribadi ya. Karena dia pakainya C-clip, jadi cuma bisa dimajuin gini. Nah, mentoknya gini. Terus gini, ini mentok ke belakang. Nah, untuk ke samping-sampingnya yang biasanya yang digerakin tuh bener-bener cuma kakinya ini sama ini. Jadi dia kita gerakin satu-satu. Ya kayak gitu komandan. Ya oke. Yuk kita lanjut. Untuk armor kaki ini karena dia nyambungnya langsung ke ininya clip, jadi ya sebagai gini aja. Oke. Jadi itu artikulasi untuk aerialnya ya. Untuk artikulasi sendiri sih Mimin udah cukup puas banget sih untuk HG ya. Untuk paling yang Mimin kurang suka cuma di bagian pahanya aja ini. Itu aja sih. Sisanya aman semua kok. Cakep. Oke, kita lanjutin ke kalau udah di pose-posenya. Let's go. Oke komandan, ini pose pertama yang mau Mimin coba, yaitu pose yang Mimin miripin sama kayak di filmnya ya. Kayak posternya waktu mau rilis itu kan dia posenya kayak gini nih.
Dan ternyata di HG-nya bisa banget. Wah, cakep ternyata ya. Ayo kita lanjutin ke pose yang berikutnya. Ya komandan, ini pose yang berikutnya. Mimin coba miripin sama box art-nya dan bisa. Yes, Aerial bisa banget kayak box art-nya. Jadi aman. Buat komandan yang bingung pose, bisa banget sih komandan lihat referensi di animenya langsung. Atau bisa juga lewat manual book atau box art-nya. Biar nggak ngebosenin ya. Jadi kalau dipajang nggak cuma berdiri-berdiri aja gitu. Oke, kita lanjut ke pose berikutnya. Oke, komandan, ini next pose berikutnya waktu pakai senjatanya yang Mimin miripin sama Elfrid ya. Yang mode ini kayaknya di animenya emang nggak keluar sih ya. Cuman karena udah termasuk dan di buku manualnya ditunjukin, kita pakein aja. Dan keren kok ternyata. Oke, kita lanjutin ke next pose ya komandan. Oke komandan, pose berikutnya Mimin coba pakai beam sabernya dan ternyata emang keren banget sih. Nggak perlu diraguin lagi. Oke, ke next pose. Ya komandan, pose berikutnya adalah pose di mana gun beat-nya sudah dicopot semua menjadi beat on form-nya. Ini nama official yang Mimin dapetin di manual book-nya ya. Jadi kalau waktu jadi perisainya itu namanya escutcheon. Escutcheon? Kayak gitu kali ya. Nanti Mimin kasih tulisannya di video. Jadi kalau waktu jadi perisai itu namanya escutcheon. Jadi gun beat-nya itu nanti dibentuk pakai gun format yang mana cuma Sule aja ya yang bisa ya, si Suleta ya. Terus dijadiin perisai, terus waktu mau perisainya itu jadi bisa dicopot, bisa lepas-lepas gitu, jadi gun beat lagi, dan gun beatnya bisa terbang-terbang terus bisa menyatu lagi sama si Aerial untuk jadi bentuknya ini, yaitu beat on form yang mana menyatu sama Aerial terus bisa di rifle-nya juga seperti yang komandan lihat sekarang. Gimana, keren banget kan bentuknya? Mana ada lagi sih shield yang bisa berubah-berubah jadi untuk senjata, jadi shield juga iya, terbang-terbang jadi funnel juga bisa. Kayaknya emang cuma Suleta kayaknya yang punya ya. Oke deh, Mimin lanjutin ke yang berikutnya. Oke komandan, kita udah sampai di penghujung video review kali ini. Ya, kalau menurut Mimin pribadi sih nilai dari kitnya Aerial ini tuh berapa ya? Ya, nilainya 8,5 kalau menurut Mimin pribadi. Kenapa? Karena satu, itu kakinya nggak bisa dipose leluasa karena bentuk armornya. Desain armornya yang di paha itu bener-bener ganggu banget sih kalau menurut Mimin ya. Jadi kesannya bener-bener kembali lagi kayak si G-Self sama Exia gitu kalau menurut Mimin. Kayak kurang leluasa, walaupun Exia kayaknya lebih leluasa sih. Kayaknya ini Aerial bener-bener lebih mirip ke G-Self ya, desain untuk pahanya ya. Karena kurang leluasa buat digerakin aja sih kalau menurut Mimin. Yang kedua, lagi-lagi Mimin agak sebel karena open hand atau tangan terbukanya itu di-includein di Mirasol backpacknya, nggak di kit utamanya. Yang mana kalau komandan mau harus beli. Ya Mimin nggak mempermasalahkan sih karena Mirasol backpacknya itu juga bagus sih Mirasolnya. Cuman untuk open hand, ayolah Bandai, kenapa harus di ya udahlah, itu suka-suka Bandai aja lah. Mimin udah capek juga. Tapi tetap aja Mimin juga suka. Nilai plusnya yang pertama, clear partnya udah jelas. Itu clear part yang benar-benar baru. Teknologinya benar-benar baru banget. Karena udah langsung di print ya dari Bandai. Jadi komandan tinggal pilih mau pakai yang udah langsung di print atau yang stiker, karena sudah disediain sama Bandainya untuk clear part biasa dan clear part yang udah ada dekalnya. Kalau Mimin sih tetap pasti langsung pakai yang udah ada dekalnya ya, karena
Pertama, nggak ribet untuk masang dekalnya, dan yang kedua emang bagus banget sih kalau menurut Mimin. Nggak usah diraguin lagi. Itu kalau disinarin cahaya dari dekat atau waktu komandan ngeposenya pas banget. Beuh, damage-nya bro. Terus untuk Mimin pribadi sih, untuk desain emang bagus banget ya. Cuman Mimin agak sayang di artikulasinya aja sih. Sisanya sih oke banget, nggak usah diraguin. Dan yang jelas itu clear partnya itu sih gila. Bandai, akhirnya Anda membuat suatu terobosan baru lagi. Dan untuk form-formnya sendiri Mimin seneng banget juga, apalagi itu si escucheonnya atau gunbitnya yang bisa dijadiin perisai, terus bisa dijadiin gunbit yang mana udah kayak funnel-funnel di pendahulu-pendahulunya, udah kayak funnelnya si Nula, udah kayak punyanya si Quanta lah. Udah pokoknya udah kayak pendahulu-pendahulunya lah yang punya sistem kayak gitu, cuman dengan nama yang berbeda aja. Tapi menariknya ini gunbitnya bisa jadi macam-macam, bisa jadi support untuk shield, terus bisa jadi untuk dijadiin satu sama aerialnya, sama beam saber pula Mimin salah kan, beam rifle-nya. Pokoknya keren sih kalau menurut Mimin. Paling yang agak ribet itu kalau ngepose aja, karena kalau memang komandan mau ngejar yang kayak di animenya sih, komandan jelas harus beli yang stand base untuk Witch from Mercury, yang mana itu bisa cocok buat semuanya. Karena komandan tahu sendiri di Witch from Mercury itu semua mobil suitnya bisa punya terbang-terbangan, alias semua partnya mereka itu bisa terbang semua. Entah itu cuma tangannya, entah itu gunbitnya, entah macam-macamnya. Pokoknya semuanya bisa terbang. Dan kalau menurut Mimin pribadi sih, kalau emang komandan suka ngedisplay sesuai anime, ya komandan harus beli sih ya. Soalnya Kak Mimin udah mau ngecoba pakai untuk mau ngepajang gunbitnya satu persatu tuh, buset dah, capek bro. Banyak banget gunbitnya dan jelek banget kalau memang komandan pakainya action base satu persatu gitu. Kecuali kalau komandan emang mau bikin diorama, dibikin pakai kawat atau apa, itu udah beda cerita ya. Ini terus kalau menurut Mimin pribadi sih, kalau buat pemula aman, masih aman banget. Cuman ya perlu hati-hati waktu pasang si clear part yang di dadanya itu sih. Sisanya overall hampir sama kayak HG-HG sebelumnya. Jadi masih aman, masih friendly banget buat beginner dan gak terlalu susah. Cuman nanti kalau komandan udah gerak-gerakin, hati-hati aja, karena aerial ini gak ada PC atau karetnya ya. Jadi bener-bener plastik ketemu plastik, jadi bener-bener keras kalau jarang digerakin. Jadi ya waktu gerakin sebisa mungkin komandan itu ngepegangnya partnya tuh hati-hati. Takutnya apa? Takutnya ya itu cetak, patah. Wah, itu suara yang sangat mengerikan sekali ya buat para perakit-perakit gunpla ya. Oke, sekian dari Mimin. Terima kasih banyak komandan sudah menonton. Sampai ketemu lagi di review-review Mimin berikutnya. See you, bye-bye.